Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Info Desa, berjumpa lagi dengan saya Tika Safitri di Info Desa TVRI Bengkulu. Hari ini saya sudah berada di Kelurahan Surabaya untuk mengajak Anda melihat seperti apa ibu-ibu di sini yang mana mereka menanam tanaman di pekarangan rumah mereka. Guna apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan. Seperti apa? Ikuti saya di Info Desa TVRI Bengkulu. Halo Ibu. Halo, Ibu siapa? kabar, Ibu Kris. Ibu Kris Etika. Ya. Ibu lagi ngapain Ibu? Ini lagi manen. Oh, lagi manen. Ini Iya. saya lihat Ibu di pekarangannya ini banyak sekali tanaman. Ini kira-kira awalnya seperti apa, Bu? Awalnya dari hobi. Oh, dari Ya, hobi. karena hobi, kemudian kita menelit dari keuntungan kita. Setelah kita hobi bertanam, ternyata keuntungannya lebih banyak. Wow, Ya. itu sudah dari tahun berapa, Ibu? Kalau saya selama tinggal di komplek ini, tetapi untuk mengajak kelompok itu dari tahun 2014. Oh, dari tahun 2014. Tapi awalnya sendirian, Ibu ya? Sendirian, Oke. semua sendirian dikelola. Iya. Kalau sekarang sudah ada anggotanya? Ada anggota, kebetulan di RT kita ini sudah banyak ibu-ibu yang study tiru lah ya, dia meniru Oh, saya. ya. Ya. Jadi mereka juga beraktivitas di pekarangan masing-masing. Itu sekarang sudah berapa anggota, Bu? Kalau yang aktif itu sekitar 20-an. Udah puluhan ya. Tetapi yang selebihnya itu juga mereka bertanam. Ya. Awalnya sendirian, dari tahun 2014, 2014. sekarang sudah ada anggota kurang lebih sudah 20 orang ya Ibu ya. Dari Ibu, 2014. kalau saya boleh tahu, tanaman di sini apa aja Bu? Karena saya melihat kan, ternyata ada nangka, ada tidak tanaman-tanaman yang lain? Mungkin buah-buahan mungkin? Buah-buahan ada, ini belimbing. Oh, ini belimbing. Ya, belimbing ada, di sana ada buah rebis. Oh, buah Pisang rebis. yang besar Wah, itu. oh ya. Kita sempat tanam. Ini ada jeruk nagami, enak Oh, kok ini. jeruk nagami. Iya, boleh Wow. dimakan langsung dengan kulitnya. Oh, ini yang Iya. bisa dimakan sama kulitnya Iya. ya Bu ya? Ini Ibu pengambilan bibitnya ini dari mana Ibu? Kita dari pertanian. Oh, dari Iya. pertanian. Petani kan suka bagi itu, kadang-kadang lagi ada pembagian bibit kita minta gitu. Nah, ngomong-ngomong Bu, kalau terkait dengan, kan ini tanamannya banyak sekali ya Bu ya. Itu kan pasti harus ada perawatannya Betul, biasanya ya. iya. Itu seperti apa perawatannya Bu? Perawatannya kita menggunakan pupuk olahan sendiri. Oh, pupuk olahan Jadi sendiri. limbah dari pekarangan itu kita fermentasi, kemudian kita aplikasikan lagi ke pekarangan. Oh. Seperti daun-daun, nanti kita ada di situ ada tong komposter, itu untuk pembuatan pupuk organik cair, untuk pupuk komposnya gitu. Wow, banyak sekali Bu tanamannya Ibu. Ada ini persiapan, ada yang masih kosong, Oh. itu udah tua. Jadi setiap minggu atau setiap bulannya kita harus
ada persiapan untuk kelanjutan berikutnya. Oh iya Supaya iya. nggak iya. habis ya. Jadi ini udah Bener bener dipanen, bener. nanti ada lagi. Ada dipanen. regenerasi ya Bu ya. Betul. Setelah dipanen akan ada Akan lagi. ada lagi. Tapi saya tertarik dengan pupuk tadi Bu. Itu tuh berarti dari tumbuhan kembali ke tumbuhan ya Iya, berarti ya. betul, iya. Karena pupuknya diambil dari tumbuhan itu sendiri, tumbuhan kemudian sendiri, diproses, diproses, dikembalikan dikembalikan lagi ke lagi. tumbuhan. Iya. Luar biasa sekali. Jadi di lingkungan kita ya Ya. tetap bersih. Benar, benar, benar. Tapi Bu ngomong-ngomong terkait perawatan, itu kira-kira perawatannya seperti apa Bu? Apakah mungkin harus ada yang dipotong setiap hari atau mungkin dipupuk gitu setiap hari seperti apa? Kalau pemotongan tidak begitu ya, kita hanya cari dahan-dahan yang sudah kuning. Tapi kalau pupuk itu kita seminggu 2 kali kita pupuk. Pupuknya selang-seling antara POC, pupuk organik cair, dan ekoenzim. Karena kita semua pupuk buat sendiri, jadi gratis gitu. Berarti memang perawatannya itu tidak selalu dipotong ya Bu setiap hari ya, tapi karena mungkin ada yang kuning atau mungkin ada yang kering ya Bu ya. Karena mau kita masukkan ke tong komposter, jadi kita potong, kita selamatkan. Benar-benar luar biasa sekali Bu. Tapi kalau saya melihat memang kira-kira Bu, manfaat dari adanya pekarangan ini apa kira-kira? Manfaat yang paling mungkin terasa sekali nih untuk Ibu Kris. Apa Bu? Kalau saya ya sangat-sangat bermanfaat kita memanfaatkan pekarangan. Yang pertama kita jauh dari pasar. Betul. Nah, itu kalau kebutuhan cabai sehari-hari seperti daun sup, daun bawang itu kan nggak mungkin kita beli hanya sedikit, hanya ke pasar. Oh, ternyata pekarangan kita ada. Betul. Nah itu. Terus yang kedua, kalau ada lebih bisa untuk menambah. Halo Ibu, ini lagi ngapain? Lagi menanam ya Bu? Menanam bayam ini. Wah, boleh saya bantu ini Bu? Oh boleh, silakan. Ini proses apa namanya? Ini lagi di tanahnya ini kan dulu, dikuburkan dulu, baru kita tanam. Oh, Kita kasih diambil dari sini ya? Ya. Oh, ini diambil dari yang kecil-kecil ya Bu ya? Udah kita bibitkan gitu. Oh, iya, iya. Silahkan ke sini. Gimana nanamnya Ibu? Oh, ya. Masukkan aja ke Oh, sini. masukkan ke Ya, sini. Masukkan ke sini. Boleh, satu lagi. Satu lagi. Mm-mm. Ini kalau satu pot biasanya berapa Bu? Yang kecil ya Bu, saya ambil ya? Ya, boleh. Boleh Satu dua, pot? boleh Oh. 3. Kalau banyak kenapa Bu? Apakah memengaruhi pertumbuhannya Bu? Iya, nanti nggak subur lagi dia karena Oh, terlalu alah. banyak. Terlalu banyak ya? Iya, jadi makanannya kan potnya kan kecil dikit. Tapi kalau bayam ini tidak ada perawatannya ya Bu ya? Maksudnya dibiarkan hidup saja, mungkin terkena sinar matahari dan juga air sudah hidup, tidak Iya. perlu dipupuk atau harus dipupuk juga? Harus, ini tanahnya harus subur juga dan perlu disiram juga kalau nggak ada hujan misalnya kan. Ini tanahnya itu sudah dikasih pupuk ya Bu? Udah. Kalau Ya, soalnya tanahnya agak udah lembab dikasih ya. pupuk, ya. Kalau tanah kering kan mungkin dia susah hidup ya Bu ya? Iya. Oh. Tanam lagi. Ini berapa lama Bu biar bisa dipanen Bu? Yang baru saya tanam ini, siapa tahu nanti kalau sudah waktu panen saya kesini lagi. Minimal 2-3 bulan lah udah bisa dipanen. Oh, 2-3 bulan. 2 bulan lah ya. Bisa. Itu kalau sudah dipanen itu dipotong atau dicabut pemanenannya? Bisa dicabut, Bisa dicabut, dipotong. bisa dipotong. Nah, kalau misalkan dipotong, tumbuh lagi tidak dia, Bu? Tumbuh, ada tunasnya lagi. Oh, ada tunasnya lagi. Kalau rumput-rumputnya ini harus dibersihkan tidak, Bu? Ya, Oh, dibersihkan. dibersihkan ya, Bu ya? Oh, ini, Bu. Ya, ini kebun cabenya. Oh. Ini dulu berawal dari lahan pernah sekali bertanam. Oh, Kemudian yang kedua ini kita coba menggunakan pupuk dasar sebagai dari olahan sendiri, pupuk ekoenzim, ada pupuk organik cair untuk sebagai pupuk dasarnya. Oh, sebagai pupuk Jadi dasar. sebagai pupuk dasar kita mencoba mengaplikasikan ke sini. Gitu. Jadi bapaknya setuju, jadi maka kita buatlah hamparan ini sebagai kebun cabai. Oh, alah. Nah, kalau Salah kira-kira satu anggota kita dari tadi KWT Maju Bersama. Oh, dari yang kurang lebih 20 orang tadi ya, Bu ya. Ini salah satunya. Ya, ini penambahan jadi 35 dengan ibu Oh, ini. jadi 35 dengan Iya. ibu ini. Wah, banyak sekali. Nah, Ibu, kalau kita melihat sepekarangan ini biasanya itu butuh berapa ini, Bu? Berapa botol pupuk enzim itu, Bu, biasanya? Kalau sekali aplikasi itu sedikit sekali karena Oh. ekoenzim itu hanya 1:400 gitu. Ya, aja 1:400. Jadi sekali siram itu paling hanya 1 botol kecil. Nah, itu Walah. sekali aplikasi. Nanti itu kan seminggu sekali continue kita. Nah, Bu, untuk lahan ini sendiri itu untuk pribadi kah atau mungkin untuk anggota atau seperti apa? Kalau ibunya jadi anggota kita, tapi ini yang mengerjakan kan bapaknya. Oh, jadi iya. untuk ke penghasilan pribadi lah. Oh, Tetapi pribadi. kita udah senang karena ada yang mau mengaplikasikan dari pupuk olahan dari KWT kita gitu. Betul, Tapi betul, tidak hanya betul. di sini saja, nanti di RT 10 juga ada namanya kebun demplot. Oh, Itu kebun demplot. ada kelompok tani bapak-bapak di sana. Di situ ada 2 kelompok, tapi yang sekarang sedang bertanam, kemudian sedang bagus-bagusnya itu ada Oh. kacang
tanah dengan jagung. Oh, Itu ada kebun kacang demplon tanah. di RT 10. Boleh Bu, kita langsung ke sana aja Bu. Ya, boleh, Penasaran saya. silakan Boleh. nanti di RT sebelah. Ya, mari RT mari. 10. Kita dengan Bapak siapa? Pak Wandi. Pak Wandi. Lagi ngapain ini Pak? Ini sedang mencari ulat. Mencari ulat. Sama jagung ini Hmm. ada ulat pengerik daun itu, Hmm. jadi bisa menghabiskan pucuknya ini gitu. Oh alah. Ini dari kelompok tani atau seperti apa Pak? Kelompok tani namanya kelompok tani Amanah Sejati. Kelompok Tani Amanah Sejati Amanah namanya. Sejati, ya. Oh luar biasa. Jadi, itu yang berposisikan di Surabaya Permai RT 10, RT 10. Kota Bengkulu. Luar biasa. Ini saya lihat dari luar ya Pak ya. Lahannya ini kira-kira berapa ini Pak? Luasnya? Luasnya ini sekitar 8 kapling. Bu. 8 Oh, kapling 8 itu kapling. 301 kapling berarti 2.400 meter persegi. Ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Karena tanah ini juga kami meminjam ibaratnya kan karena merupakan lahan tidur. Betul, betul. Nah, kan karena kami berinisiatif, lagi kami membuat kelompok ya untuk memfungsikan tanah tidur itu menjadi produktif. Oh ya, Ya. betul. Dan lagi pula sesuai dengan program pemerintah sekarang kan untuk meningkatkan Ketahanan ketahanan pangan. pangan Betul. nasional. Betul. Dan lagi pula hasilnya ya pokoknya warga sudah nikmati semua hasil di sini. Dan kemudian kami memang semangat, yang ada cuma semangat. Kemudian kalau masalah modal saya rasa dana mungkin sangat minim sekali, Bu. Betul, betul. Nah, jadi dengan kerja keras kawan-kawan di sini kan anggota kelompok alhamdulillah bisa bekerja sama, nggak kenal waktu, bukan kadang Betul. pagi kerja, Betul. sore bekerja gitu Betul. kan. Yang penting kami berkeinginan ini bisa kapan perlu bisa menjadi contoh bagi yang lain gitu kan, dengan modal yang sangat minim sekali kita bisa berbuat gitu kan. Nah, kira-kira kalau di lahan seluas kurang lebih 8 kapling ya Pak ya, ini Ya. ada tanaman apa saja Pak? Yang pertama dulu, ini dari awal dulu kami Ya. karena kami sudah membuat kelompok, ya kami bertanam ubi kayu. Oh, ubi kayu awalnya ya Pak ya? Ya, pokoknya tinggi sampai 3 meter itu alhamdulillah berhasil dan warga juga menyicipi. Ya. Setelah itu kami karena kawan-kawan ini memang semangatnya tinggi dan mempunyai pengalaman barangkali latar belakangnya kan, kami berpindah kepada ada kangkung, ya kan. Kemudian sekarang ada kacang tanah, Iya. ya kan. Ada lagi yang tanaman ibu-ibu itu semacam kunyit Oh, kunyit. jahe. Nah, itu kami tanam semua. Ya, bahkan ya karena kami sudah sudah berjalan seperti itu, banyak yang melirik gitu kan. Ya. Ya, banyak melirik seperti dari Unip ada ke sini melirik kebun kami ini. Kemudian dari Unihas juga Ya. ada kan. Kemudian dari kota dari dari DPR kota juga ke sini melihat kebun kami kan. Ya. Dan di Unihas juga ada. Nah, kan? Jadi kami sangat antusias sekali. Betul. Karena bisa menggunakan lahan kosong ini menjadi produktif. Betul, artinya akan ada manfaat ya Pak ya yang akan dirasakan. bermanfaat oleh warga, pokoknya Betul. warga mencicipi, Bu. Betul. Cuma dengan kerja keras, ya, dengan kuliahnya kawan-kawan ini ya bisa seperti ini, Bu. Ya, luar Kalau biasa. nggak bekerja keras, barangkali nggak bisa Betul. seperti ini. Artinya adalah intinya bekerja sama, Bekerja tekun, sama, ulet, tekun. artinya seperti itu ya Pak Iya. ya. Dan Bapak siapa? Dengan Bapak Maman. Bapak Maman. Selaku apa Bapak di sini Pak? Saya selaku Pak RT, Mbak. Oh, Bapak RT. Iya. RT berapa ini Pak? Ini RT 10 Kelurahan Surabaya Permai, Mbak. Oh, RT 10 ya Pak ya, Iya, Kelurahan Surabaya Permai. Ini Bapak hari ini lagi ngapain Pak? Ini tadi saya lagi melihat warga saya nyemprot untuk penanganan hama ulat, Mbak. Supaya ini bisa berhasil menuju panen raya yang dicita-citakan warga saya ini, Mbak. Luar biasa. Pak, Ya. kalau ngomong-ngomong terkait Ya. dengan kelompok tani yang ada di RT 10, itu seperti apa tanggapannya Pak? Ya kalau saya ini kan awalnya ini, Mbak, ceritanya ini ini lahan tidur, Mbak. Oh ya. Jadi yang pemilik tanah tidak merawatnya hampir 10 tahunan. Jadi Wah. kebijakan saya selaku RT, saya rapat dengan warga saya, akhirnya kita buka lahan ini, Mbak, dengan gotong royong, dan kemudian juga kita
membangun kembali Mbak Oh ya. gotong royong itu kebersamaan, dan alhamdulillah warga saya mau semuanya bapak-bapak hebat di sini dan membentuk kelompok tani yaitu Poktan, dan ini sudah berlangsung 2 tahun berjalan Mbak. Oh iya Tahun iya. kemarin juga kita sudah menanam kacang tanah, kacang panjang, timun, dan alhamdulillah kemarin juga Pak PJ Wali Kota sudah berkunjung dan panen, dan sekarang kami bercita-cita lagi panen raya jagung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional ini Pak, yang dicanangkan oleh Pak Presiden, yang diturunkan ke Gubernur dan Wali Kota Mbak. Luar biasa Iya, sekali, Mbak. guna meningkatkan ketahanan pangan nasional Iya, ya Mbak. Pak. Untuk RT 10 sendiri sudah memiliki bahan, katakanlah seperti itu ya, Iya, untuk Mbak. meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, kira-kira kalau tadi sudah berbincang dengan selaku pengelola ya, katakanlah Iya, ini Mbak. selaku Pak RT, saya mau bertanya terkait dengan ini kan tadi sudah dimulai dari 2 tahun kurang lebih Iya, ya Pak. benar, Mbak. Nah, kira-kira selama kurang lebih 2 tahun itu kira-kira manfaat apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat sendiri Pak? Oh, sangat banyak Mbak, karena dari awal kita menanam ini, hasilnya ini Mbak, diutamakan warga dulu Mbak. Wah. Jadi warga RT 10 ini Mbak, tidak ada yang lapar Mbak. Oh, tidak ada yang Jadi lapar. kemarin kita timun, kita bagi dulu Mbak. Seluruhnya rumah 37 kakak ini kita bagi semua. Kangkung, bayam, cabai itu setidaknya Mbak, untuk makan mereka sangat terbantu. Jadi insya Allah Mbak, warga RT 10 ini semenjak kita buka lahan ini tidak ada istilahnya nggak makan. Mau cabai tinggal ke kebun, Betul. mau sayur tinggal ke kebun. Jadi Betul. kemudian juga bapak-bapaknya semangatnya itu Mbak. Jadi ketika sudah panen, selang 2 minggu kita pengolahan lahan, kita tanam lagi kembali Mbak. Luar biasa. Artinya kalau masyarakat ini kadang ada yang mungkin tidak punya cabai bisa ke kebun Iya ya benar Pak ya. Mbak, iya. Tidak punya sayuran mungkin Iya. bisa ke kebun, tidak mesti Iya. ke pasar, tidak harus Iya, membeli. betul. Karena apa yang mereka tanam inilah Mereka yang nikmati nantinya kembali. nikmati dan juga bermanfaat Iya, untuk Mbak. mereka semua. Bu, terima kasih Iya, banyak hari iya, ini. Mbak. Luar biasa sekali, terima kasih. Bapak-bapak, kita hari ini mau melakukan kegiatan pengendalian hama ya Pak ya, karena kemarin saya melakukan pengamatan di tanaman jagung kita ada yang terserang hama ulat geraya. Jadi nanti sore mungkin kita bisa melakukan pengendalian hama tersebut dengan mengaplikasikan insektisida. Selain itu juga kacang tanah kita juga ada yang terserang ulat, sekalian kita kendalikan, dan mungkin juga nanti kita melakukan pemupukan ya Pak ya, karena kemarin baru sekali kita pemupukan, sekarang kita masuk ke pemupukan kedua. Gimana Pak, kira-kira bisa nggak kita kumpul nanti sore? Kalau untuk penyemprotan bisa kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Tapi kalau pagi-pagi bagusnya pagi sekali, kalau sore kira-kira mulai dari jam 4 ke bawah. Nanti kita sama-sama aja. Nanti kami menjelaskan bagaimana caranya, kan langsung praktek aja, langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Untuk pemupukan boleh kita lakukan pengecoran, sistem kocor. Pupuknya kita cairkan, baru kita kocor per tanaman. Boleh juga kita lakukan dengan sistem tugal. Jadi pupuk yang kita beri ke tanaman itu tidak menguap. Jadi setelah kita tugal, masukkan pupuk, kita tutup kembali. Sebenarnya pengaplikasian pupuk itu bisa kita lakukan 3 kali. Pertama itu pada saat umur tanaman itu 2 minggu, baru ke 35 hari atau kisaran sampai ke 45, dan masuk ke fase vegetatif. Generatif, mulai pembungaan. Iya, kita pupuk lagi supaya pupuk yang kita aplikasikan itu berpengaruh nanti untuk hasil tanaman kita. Buah ya. Iya, buahnya. Jadi itu perlu sesuai dengan petunjuk itu ya. Iya. Kalau bisa kita mengaplikasikannya itu sesuai anjuran, tapi terkadang kita boleh juga melihat kondisi tanaman kita seperti apa. Kalau kira-kira tanaman kita ada kemarin seperti yang di demplot kita kemarin, kan ada yang tidak merata pertumbuhannya. Jadi mana yang tidak merata boleh kita kocor lagi, kita genjot biar pertumbuhannya mengejar tanaman yang sudah bagus.
Pemirsa, KWT Maju Bersama dan juga Poktan Amanah Sejati dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, mereka menanam tanaman di lahan dan juga di pekarangan rumah, baik itu jagung, kemudian sayur mayur, bahkan ada yang memelihara ikan. Luar biasa sekali. Tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit saya menemani Anda di Info Desa kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Info Desa edisi selanjutnya.